Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal ngebahas alur cerita dari film Sarai Nodo yang rilis pada tahun 2016 dengan berbahasa Telugu. Film ini disutradarai oleh Boyapati Srinu dan dibintangi oleh Alu Arjun, Srikan, serta Adi Piniseti. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler kontennya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film diawali dengan memperlihatkan scene seorang pria bernama Danus yang mendatangi seorang menteri di pedesaan. Diketahui bahwa Danus adalah anak dari seorang CM yang begitu berkuasa. Dan tujuan dirinya mendatangi si menteri adalah untuk meminta tanah miliknya secara cuma-cuma. Akan tetapi, si menteri yang merasa terhina jelas menolak permintaan tersebut, di mana hal tersebut mengakibatkan dirinya menjadi terbunuh secara cuma-cuma di tangan Danus. Kemudian, scene beralih memperlihatkan satu keluarga yang tengah mendatangi seorang pengacara untuk meminta dibantu mengajukan kasus mengenai gangster pimpinan Masud yang mengambil alih tanah mereka secara paksa, dan saudara laki-laki mereka yang disiksa oleh anak buah Masud. Mendengarnya, secara pribadi si pengacara sendiri tidak berani membantu mereka. Namun begitu, dirinya merekomendasikan seorang pengacara yang ia yakini akan mampu mengatasi permasalahan tersebut, di mana pengacara tersebut adalah Sripati. Di lain sisi, seorang pria gagahan maco nampak tengah menghajar beberapa orang pegulat di markasnya. Dan jelas, salah satu pahlawan dari Telugu ini tentunya dapat mengalahkan mereka semua, sekalipun dirinya hanya seorang diri. Perkenalkan, dia adalah Gana, keponakan pengacara Sripati yang tengah berusaha membantu keluarga sebelumnya untuk membebaskan saudara laki-laki mereka yang tengah disandra oleh gangster pimpinan Masud dan mendapatkan kemenangan di atasnya, sekalipun itu di luar jalur hukum. Diketahui, Gana tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Ayahnya adalah seorang ketua AYS, yaitu Ummapati. Namun begitu, sang paman Sripati dan istrinya turut begitu menyayangi Gana seperti anaknya sendiri, sampai-sampai mereka tidak sedikit pun memikirkan untuk memiliki anak, dan mereka cukup hanya dengan menyayangi Gana. Suatu hari, atas perintah ayahnya, Gana dengan ditemani Sripati akan mendatangi rumah seorang gadis yang akan dijodohkan dengan Gana, dan ia merupakan putri dari seorang pensiunan wakil rakyat. Akan tetapi, ketika di pertengahan jalan, secara tak sengaja Gana bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Hansika, yang dimana dia adalah seorang wakil rakyat muda. Dan pada saat itu juga, Gana langsung jatuh cinta kepada Hansika. Kemudian, di lain tempat, Danus nampak didatangi oleh kliennya yang membawa seorang pria bernama Virendra, di mana ia bermaksud untuk meminta bantuan kepada Danus agar dapat terlepas dari jerat hukum atas pemerkosaan dan pembunuhan yang telah ia lakukan. Danus pun yang mendengarnya begitu merasa bahwa hal itu akan sangat mudah dilakukan, sehingga ia pun meminta mereka untuk pergi. Selanjutnya, masih berhubungan dengan kasus Virendra. Orang tua si gadis sendiri nampak mendatangi Hansika untuk meminta dukungan darinya. Dan Hansika sendiri begitu terlihat iba terhadap kedua orang tua si gadis, apalagi ketika di dalam sidangnya melawan Virendra, orang tua si gadis begitu dipermalukan karena kala itu pengacara mereka menghilang bersama dengan bukti-bukti kasus tersebut. Sekalipun mereka didukung oleh Hansika, namun mereka hanya mendapatkan cacian ketika itu dan kekalahan di dalam kasus, sehingga membuat keduanya menjadi putus harapan dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya bersama. Di tempat Danus sendiri, dirinya yang nampak begitu bangga dengan kemenangannya, seketika dibuat terkaget tatkala melihat keadaan Virendra dan pengacaranya saat ini, di mana dalam kilas baliknya diketahui bahwa mereka berdua diserang oleh Gana sampai menjadi seperti sekarang ini. Di lain hari, atas ajakan dari ayahnya, Gana pergi mendatangi acara pertemuan para pejabat. Dan ketika itu, secara kebetulan untuk pertama kalinya Gana berpapasan dengan Danus, di mana hal itu membuat emosi Gana memuncak dan hampir tak terbendung. Akan tetapi, pada waktu yang sama, Gana juga melihat Hansika yang berhasil mengalihkannya, dan menjanjikan bahwa Hansika akan jatuh cinta kepada Gana dalam waktu 4 hari. Singkat cerita saja ya guys, di 4 hari kemudian, karena kegigihan Gana dalam merayu Hansika, pada akhirnya Hansika bersedia menikah dengan Gana. Akan tetapi, karena ia adalah seorang wakil rakyat,
Maka dari itu, Gana terlebih dahulu harus bersumpah untuk tidak lagi bertarung demi Hanshika, sehingga di satu waktu mereka semua pergi ke kuil untuk melakukan sumpah tersebut. Selanjutnya, sesaat ketika Gana tengah melakukan sumpahnya, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di kuil tersebut. Lalu, tak lama dari itu, seorang wanita dengan begitu ketakutan terus memanggil Gana dan berlari ke arahnya, di mana ternyata di belakangnya terdapat segerombol pria yang mengejarnya, dan mereka diketahui adalah anak buah Danus. Mengetahui si gadis yang tengah dalam bahaya, Gana yang nampak ingin menolongnya seketika dicegah oleh Hanshika karena sumpah yang sebelumnya telah Gana ucapkan. Namun pada kenyataannya, cinta dapat kalah oleh rasa kemanusiaan, sehingga tanpa pikir, Gana langsung menghajar satu persatu anak buah Danus sebelum mereka dapat menyakiti si gadis. Dengan penuh kemarahan, Gana yang hanya seorang diri terus saja menghajar mereka sampai mereka tak dapat lagi berdiri. Dan sekalipun dirinya dikeroyok, namun pada akhirnya kemenangan menjadi miliknya, dan semua anak buah Danus habis di tangannya. Diketahui bahwa si gadis bernama Janu, dan ternyata dia adalah gadis yang sebelumnya akan dijodohkan dengan Gana. Dan menurut ceritanya pada kilas balik, ketika itu Gana dan Sripati memang datang ke tempat Janu. Akan tetapi, Gana mendapati bahwa Janu telah diculik oleh anak buah Danus dikarenakan ayah Janu, Jaiprakas, yang begitu menentang Danus. Gana sendiri yang merasa iba atas hal tersebut memutuskan untuk menolong ayah Janu dengan mendatangi tempat si penculik yang diketahui bernama Obul Redi. Dan ketika ia sampai, tanpa basa-basi lagi, dengan secepat kilat dirinya memukuli beberapa orang pria sampai mereka mengatakan siapa itu Obul Redi. Beberapa orang pun pada akhirnya berdatangan untuk mengeroyok Gana. Namun kalian tahu sendiri kan bagaimana kemampuan Gana. Sehingga karena hal itu, orang-orang di sana tertunduk kepada Gana, termasuk Obul Redi sendiri. Setelahnya, tak hanya dapat membebaskan Janu, Gana juga telah berhasil mengambil semua surat-surat tanah milik warga yang sebelumnya telah dirampas. Dan Janu yang mendapati dirinya diselamatkan oleh pria yang akan dijodohkan terhadapnya amat begitu bahagia dan menginginkan perjodohan tersebut terjadi. Namun secara terus terang, Gana meminta agar ayah Janu menolak perjodohan tersebut, karena yang seperti kita ketahui, Gana telah lebih dulu jatuh cinta kepada Hanshika. Sebelum kepergian Gana saat itu, sebetulnya Gana telah bertanya mengenai masalah ayah Janu untuk memastikan keamanannya. Dan ayah Janu mengatakan bahwa semuanya sudah terkendali, sehingga Gana memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, beberapa hari setelah kepulangan Gana, Danus dan anak buahnya mendatangi ayah Janu untuk meminta ia dan para warga memberikan tanah mereka. Dan karena Danus mendapatkan penolakan secara terang-terangan, pada akhirnya ia dengan membabi buta menghabisi semua orang di sana termasuk ayah Janu. Janu yang melihat keadaan tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri sampai-sampai dirinya tidak makan dan minum selama 4 hari dengan terus dikejar oleh anak buah Danus, di mana ia ingin mendatangi Gana untuk meminta tolong kepadanya. Dan ketika itu, Hanshika yang mengetahui cerita Janu seketika menyadari bahwa Gana tidak ditakdirkan untuknya, melainkan ia ditakdirkan untuk Janu. Sehingga pada akhirnya Hanshika merelakan Gana bersama dengan Janu. Selanjutnya, Shin memperlihatkan Danus yang berhasil mendapatkan informasi bahwa Janu tengah berada di rumah sakit. Dan tak butuh waktu lama dari itu, anak buahnya langsung saja berhasil menculik Janu, di mana mereka langsung membawanya ke hadapan Danus. Danus begitu penasaran dengan sosok penolong Janu. Lalu, sesaat sebelum Danus menembak Janu, tiba-tiba saja Gana sudah berada di tempat Danus, di mana ternyata penculikan Janu memang disengaja. Karena ketika di rumah sakit, Gana telah memergoki anak buah Danus yang berusaha untuk menculik Janu. Di hadapan Danus, Gana mengatakan semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan Danus, yaitu Virendra dan Obul Redi, di mana hal tersebut begitu membuat Danus tercengang. Danus sendiri tak mau begitu saja disepelekan karena menurut dirinya ia adalah sosok yang memiliki citra dan brand yang berkuasa.
Dan sekalipun begitu, dengan menghancurkan beberapa benda, Gana mengatakan bahwa menurutnya, brand ataupun kekuasaan bukanlah apa-apa, karena semuanya dapat dengan mudah ia hancurkan. Tanpa basa-basi lagi, Gana pun langsung menghajar beberapa anak buah Danus dengan cukup mudah, sampai Danus yang menyaksikannya hanya mampu tertunduk. Setelah menghabisi semua anak buah Danus, Gana secara tak terduga langsung menyirami tubuh Danus dengan bensin dan meminta Janu untuk melemparkan pemantik api ke arahnya, seraya membalas dendam atas kematian keluarganya. Akan tetapi, menurut Janu, balas dendam yang ia inginkan tidak semudah itu untuk Danus, sehingga kali ini ia akan melepaskan Danus untuk menciptakan balas dendam yang lebih besar. Setelahnya, Danus sendiri menjadi benar-benar merasa terhina. Sedangkan menurut media, semua itu adalah serangan dari teroris, sehingga karena hal tersebut, ayah Danus dengan terpaksa harus datang untuk memperingati anaknya. Kemudian di tempat Gana sendiri, dengan dibantu oleh komisaris polisi, Gana pun membuat sandiwara di hadapan media dengan bersaksi bahwa kejadian tempo hari yang menimpa Danus adalah ulah teroris. Dan meskipun ia bersaksi seperti itu, namun secara tersirat dirinya tengah mengolok-olok Danus, sehingga Danus yang melihat siaran tersebut tambah merasa terhina. Di tengah wawancaranya itu, Gana mengaku bahwa ia memiliki foto beberapa teroris yang diklaim telah menyerang Danus, di mana ketika ia menunjukkannya, mereka adalah keluarga Janu yang sebelumnya telah dibunuh oleh Danus. Kemudian, atas kesaksian Gana, polisi pun pada akhirnya mendatangi tempat keluarga Janu bersama dengan media, di mana ternyata di tempat tersebut Obul Reddy tengah menyandra beberapa orang wanita. Dan jelas, karena ketidaksadaran Reddy akan penyergapan tersebut menyebabkan ia dan yang lainnya menjadi tertangkap oleh para polisi. Pada awalnya, Reddy berusaha untuk melawan dengan menyandra satu orang wanita. Akan tetapi, ketika dirinya melihat kedatangan Gana, nyali dirinya dan anak buahnya langsung rontok seketika. Sehingga tanpa pikir, Reddy pun langsung bersaksi di hadapan media mengenai semua kejahatan Danus semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari Gana. Singkat cerita, ayah Gana, Sripati dan komisaris polisi tengah melakukan rapat mengenai kasus Danus. Namun tak disangka, secara tiba-tiba Danus ada di tempat tersebut dan ia langsung menembak komisaris polisi. Tak hanya komisaris, ia juga bermaksud ingin menembak ayah Gana. Namun dengan cepat Sripati menghalanginya dan berusaha untuk melawan Danus meski dirinya harus mendapatkan beberapa tembakan dari Danus sampai sekarat. Sesaat sebelum membunuh Sripati, Danus dihentikan oleh ayahnya yang berpikir agar mereka terlebih dahulu menyandra keluarga Gana agar Gana mendatangi mereka. Dan tentu, Gana yang menyadari dua orang tersayangnya berada dalam bahaya, dengan cepat ia pun mendatangi Danus. Gana yang melihat pamannya terluka begitu parah menjadi tak bisa berbuat apa-apa. Dan demi sang paman yang dijanjikan akan segera dibawa ke rumah sakit, pada akhirnya ia pun menjadi diam ketika dipukuli oleh anak buah Danus hingga hampir dapat dibunuh oleh Danus. Ya, memang hampir dibunuh. Karena apa? Karena dengan bodohnya, Danus malah berbalik untuk terlebih dahulu membunuh Sripati. Sehingga karena hal itu, Gana pun menjadi murka, karena bagi dirinya tak ada yang boleh menyakiti orang yang ia cintai, terutama pamannya. Dan ia pun dengan cepat berbalik menghajar semua anak buah Danus. Cukup singkat waktu yang Gana habiskan untuk menghabisi semua anak buah Danus. Dan sebagai pembalasan, Gana pun langsung menyayat leher ayah Danus, menempatkannya berada dalam waktu sekarat, di mana hal itu tentu saja membuat Danus kini dapat merasakan apa yang sebelumnya Gana rasakan. Pada akhirnya, pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Pukulan demi pukulan terus Gana layangkan kepada Danus, di mana hal tersebut jelas membuat Danus begitu kerepotan, apalagi Gana yang memang bukan tandingan Danus. Beberapa saat waktu berlalu, kini Gana tengah disibukkan oleh anak buah Danus, di mana kesempatan tersebut Danus manfaatkan untuk dirinya berusaha menabrak ayah Gana dan pamannya. Akan tetapi, ternyata Gana lebih cepat dari Danus. Dan ketika Danus terpental dari mobilnya, seketika Gana langsung menebas leher Danus. Di akhir scene film, beruntung baik komisaris maupun Sripati mereka berdua dapat tertolong. Dan seraya melakukan sandiwara kembali, baik komisaris maupun Gana keduanya bersaksi bahwa si M dan anaknya dibunuh oleh teroris. Dan menurut Gana, sebelum kematiannya, si M berpesan bahwa kelak yang akan menggantikan dirinya adalah Hansika.
Ya, jelas sandiwara tersebut Gana lakukan demi kebaikan di masa depan. Dan film Sarainodo pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Sarainodo tahun 2016. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you in the next video, and I love ya!